Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita mungkin sering berkeluh kesah di dalam menghadapi kehidupan kita ini. Di dalam perjalanan hidup kita, ada dua kondisi yang silih berganti kita hadapi. Pada suatu saat, kita berhadapan dengan kondisi yang menyenangkan. Kemudian di saat yang lain, kita berhadapan dengan kondisi sulit, dengan kondisi susah, dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Tentu dua ini tidak bisa kita pilih. Setiap orang pasti akan menemui keduanya. Tapi bagaimana seharusnya kita menghadapi itu? Yang sering terjadi adalah manusia itu berkeluh kesah di dalam menghadapi kehidupan yang di dunia ini. Ini adalah sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Ini adalah tabiat manusia. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat ke-19 hingga ke-21. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Innal insana, sesungguhnya manusia itu khuliqa halu'a, diciptakan berkeluh kesah, diciptakan bersifat keluh kesah dan kikir. Idza massahu syarru, ketika ia ditimpa kesulitan, jazua, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu, dan ketika ia ditimpa atau menghadapi kesenangan, ketika dia dalam keadaan bahagia, manu'a, dia kikir atau dia bakhil. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, itulah ternyata kita ini. Kecenderungannya ketika manusia itu dalam keadaan sulit, dia berkeluh kesah. Tapi ketika dia dalam keadaan lapang, maka dia bakhil. Itu yang terjadi. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, man asbaha wa huwa yashku biqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu. Barang siapa yang bangun pagi, kemudian dia mengadukan kesulitan hidupnya kepada orang lain, dia berkeluh kesah pada orang lain, dia curhat pada orang lain, kepada orang lain, kepada tetangganya, kepada kawannya, kepada temannya, maka faka'annama, seakan-akan dia itu yasku rabbahu, dia mengadukan Tuhannya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita bangun pagi, kemudian yang kita lakukan adalah kita mencari kawan kita, mencari saudara kita, untuk kita mengadu terhadap kesulitan hidup kita, terhadap kesusahan kita. Maka kalau itu yang kita lakukan, sama saja kita itu hakikatnya mengadukan Tuhan kita, mengadukan Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap bahwa
Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kita. Itu adalah kesalahan yang sering terjadi pada manusia. Ketika dia pagi-pagi, dia yang dicari adalah kawannya, dia yang dicari adalah saudaranya, dia yang dicari adalah temannya. Untuk apa? Untuk berkeluh kesah, untuk mengadu terhadap kesulitan hidupnya itu. Kemudian Rasulullah pada suatu kesempatan bersama para sahabat, ketika ada sahabat yang berkeluh kesah kepada kawannya, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, bukankah aku telah mengajarkan kepada kalian terhadap ucapan-ucapan, terhadap sebuah doa yang pernah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel ketika mau menyeberangi Laut Merah. Di saat Nabi Musa berada di situasi yang sulit, di saat Nabi Musa sedang susah, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa?" Para sahabat pun menjawab, "Kami tidak tahu ya Rasul, kami belum tahu." Maka Rasulullah pun menyampaikan kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, ucapkanlah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim." Wahai sahabatku, ketika engkau dalam keadaan sulit, maka tirulah Nabi Musa, contohlah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berada di saat yang sulit. Itulah yang diucapkan, Allahumma lakal hamdu, wahai Allah, ya Allah, segala puji bagimu, wa ilaikal mustaka, dan kepadamu kami mengadu, wa antal musta'an, dan engkaulah zat yang maha memberikan pertolongan, wala haula wala quwwata, tiada daya dan kekuatan, illa billahil aliyil azim, kecuali dari Allah yang maha agung. Itulah saudara yang dirahmati Allah, Rasulullah menyampaikan sebuah doa yang hendaknya kita amalkan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, maka hendaknya kita tidak mengadu kepada kawan, kepada saudara kita, tapi hendaknya kita mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun problematika kita, apapun kesulitan hidup kita, maka silakan mengadu pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa yang dikepung oleh orang kafir Quraisy dalam keadaan terjepit, dengan berdoa memohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, Allah membukakan jalan keluarnya. Laut Merah bisa terbelah sehingga Nabi Musa bisa menyeberangi lautan itu. Kemudian Nabi Musa bersama kaumnya diselamatkan dari kejaran kaum kafir Quraisy itu. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, maka sesungguhnya siapakah orang yang akan senantiasa diberikan pertolongannya oleh Allah itu? Siapa kiranya orang yang mampu untuk senantiasa memiliki ketergantungan yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala? Di surat Al-Ma'arij ayat ke-22 sampai 25 disebutkan, illal musallin, hanya orang-orang yang sholatlah yang akan senantiasa mengadukan kesulitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum an sholatihim daimun, yaitu orang yang senantiasa melestarikan, mengistiqomahkan, menegakkan sholatnya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain. Lisaili wal mahrum,
bagi orang-orang miskin yang meminta-minta maupun orang miskin yang tidak meminta-minta. Itulah rumus yang Allah berikan kepada kita bersama, agar kita senantiasa bisa memperoleh kebahagiaan di dalam hidup kita, agar kita senantiasa bisa sukses dalam menghadapi perjalanan kehidupan kita ini. Maka rumusnya yang pertama Allah sampaikan, hendaknya tegakkan sholat. Jangan pernah sekali-kali tinggalkan sholat. Jangan pernah sekali-kali kita melalaikan sholat kita. Tunaikan sholat, lakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, hendaknya kita menyisihkan sebagian harta dari rezeki yang Allah berikan kepada kita bersama itu. Kita sisihkan sebagiannya, jangan seluruhnya kita nikmati. Ingatlah, ada orang-orang di luar kita di sana yang membutuhkan bantuan kita. Sisihkan sebagian harta kita untuk orang lain, kita sedekahkan sebagian harta kita untuk orang lain, untuk membantu, untuk menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Maka ketika sholat senantiasa kita tegakkan, kemudian senantiasa kita bersedekah, menyisihkan untuk membantu orang lain, maka Allah akan senantiasa memberikan kesuksesan di dalam hidup kita. Allah akan senantiasa memberikan kebahagiaan di dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita bersama keluarga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menegakkan salat dan senantiasa membantu orang lain yang sedang membutuhkannya. Ihdinas siratal mustaqim, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.